Robert! Yang berat! Yang berat! Yang berat! Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang menimpa seorang wanita. Mirisnya wanita ini ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, mengambang di Sungai Citarum, Bekasi. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Awal mula sebelum mulai pada kasusnya, gua ingin mengajak kalian berkenalan dengan sosok dari korban, yakni seorang wanita bernama Sida Alatas, berusia 60 tahun. Diketahui korban ini berdomisili di Kota Bogor, tepatnya tinggal di Tirtamas, residen Blok B, Taman Cimanggu, Kota Bogor. Sida Alatas merupakan seorang janda setelah suaminya meninggal dunia dan memiliki 3 orang anak. Semenjak suaminya meninggal dunia, Sida Alataslah yang bekerja menghidupi ketiga anaknya. Sementara sosok Sida ini merupakan seorang notaris senior di Kota Bogor dan sosok wanita pekerja keras. Bahkan menurut kesaksian tetangga, Sida memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hubungannya pun baik terjalin dengan sesama tetangga. Meski telah memasuki usia 60 tahun, rutinitasnya sebagai seorang notaris, dirinya selalu berangkat bekerja subuh dan pulang tidak tentu. Namun, akhir hidup wanita pekerja ini harus berakhir dengan mengerikan setelah ditemukan mengambang pada aliran Sungai Citarum yang membuat luka mendalam bagi yang mengenalnya. Kronologi awal hilang dan penemuan korban Sida ini bermula pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 jam 02.17 dini hari. Korban Sida pulang ke rumahnya dan kepulangan korban ini terekam oleh kamera CCTV komplek perumahan. Lalu pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025 jam 4 subuh, korban kembali terekam kamera CCTV terlihat pergi dengan mengendarai mobil Honda Civic putih bernomor polisi F1573 ABO. Namun pihak sekuriti perumahan tidak bisa memastikan apakah korban ini sendirian atau bersama dengan seseorang di dalam mobil. Pada hari yang sama, ada keluarga yang menghubungi ponselnya. Namun kedua ponsel yang dimiliki oleh korban sudah dalam kondisi tidak aktif. Lantaran tidak kunjung ada kabar dari korban, membuat pihak keluarga pun merasa khawatir dengan keadaannya. Lalu memutuskan untuk membuat laporan pada Polsek Tanah Sareal mengenai orang hilang. Bahkan keluarga pun menyebarkan informasi tentang orang hilang melalui sosial media Facebook dan berharap ada yang mengetahui keberadaan dari korban ini. Berselang 2 hari kemudian, Kamis 3 Juli 2025, warga Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, dikejutkan dengan penemuan sosok tubuh yang mengambang di aliran Sungai Citarum, Bekasi. Terlihat ada 3 orang pria berinisiatif berupaya mengevakuasi jasad tersebut dari aliran sungai. Ketiga pria itu menggunakan bambu untuk menempikan jasad tersebut. Saat sudah berada di tepi sungai, terlihatlah sosok wanita tanpa busana, lalu menutupi jasad itu menggunakan terpal berwarna biru dan melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera meluncur ke lokasi. Dalam proses identifikasi yang dilakukan oleh polisi, terlihat jasad korban ini diduga menjadi korban pembunuhan lantaran ditemukan pada kaki korban yang terikat tali, lalu ada pemberat batu yang diduga korban ini sengaja dihanyutkan dalam aliran sungai, dan batu pun digunakan sebagai pemberat agar jasad korban tidak muncul pada permukaan air. Selain tubuh korban dalam kondisi yang sudah mulai membusuk dan wajahnya pun sulit dikenali. Selanjutnya, tubuh korban segera dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian kembali membuka data
mengenai laporan tentang orang hilang. Salah satunya adalah keluarga dari Sida Alatas ini. Polisi melaporkan tentang penemuan jasad korban dan meminta pada keluarga segera datang ke rumah sakit untuk melakukan identifikasi secara langsung. Saat keluarga melihat langsung, keluarga pun langsung mengenali korban ini adalah Sida Alatas yang telah hilang. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan forensik, tubuh korban pun segera dikembalikan pada pihak keluarga dan dimakamkan pada pemakaman Wakaflos 1898 Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025. Suasana haru menyelimuti pemakaman Syarifah Sida Alatas. Lantunan doa pun mengiringi kepergian sosok wanita karir yang dikenal kerap memberikan pertolongan pada aspek hukum pada banyak pihak. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian segera melakukan serangkaian penyelidikan. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, ketika jasad korban ditemukan, barang-barang berharga milik korban tidak ditemukan di lokasi penemuan. Di antaranya, mobil Honda Civic putih bernomor polisi F1573 ABO, serta 2 ponsel milik korban. Sementara itu, Muhammad Reza, anak kedua mendiang korban ini, meminta pada jajaran pihak kepolisian bertindak cepat mengungkap misteri kematian dari ibunya. Upaya pengungkapan kasus ini dengan melakukan serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian akhirnya berhasil. Pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025, pihak kepolisian mengkonfirmasi telah berhasil mengamankan 2 orang pria atas dugaan pembunuhan korban Sida Alatas ini. Polisi mengaku masih merahasiakan identitas kedua pria ini karena sedang menjalani serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan secara intensif guna mendapatkan bukti serta motif pada pembunuhan ini. Tasnya siapa? Barang ini kata Maiban siapa ini? Mantap. Nah. Anda. Ini yang siapa? Di rumah. Ini yang siapa? HP Andrian. Ini siapa? Halo, Setelah polisi melakukan pendalaman kasus, ternyata polisi menemukan adanya 6 orang yang terlibat pada kasus kematian korban Sida. 3 orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka pencurian yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban. Sementara 3 orang lainnya merupakan penada kendaraan milik korban. Dari 6 pelaku, ternyata salah satunya adalah supir korban. Motif pada pembunuhan ini yakni ingin menguasai harta benda korban, yaitu mobil yang digunakan oleh korban. Namun, pada kesaksian keluarga, jika selama ini korban tidak memiliki supir pribadi, dan biasanya pun korban selalu pergi sendirian dengan mengendarai mobilnya. Oleh karena itu, polisi masih mendalami motif dan pengakuan sebenarnya dari otak pembunuhan Sida Alatas. Ketika dalam proses interogasi itu, para pelaku pun menceritakan kronologi dari pembunuhan. Yang kejadian ini berawal pada tanggal 30 Juni 2025 jam 2 dini hari. Pelaku A menghubungi temannya, yaitu AWK alias C, yang menurut pengakuannya adalah mantan supir dari korban Sida. Pelaku A mengatakan pada pelaku C untuk mencuri mobil milik korban. Bukan hanya itu saja, pelaku A pun mengatakan pada pelaku C jika dia sudah menyiapkan sebuah gunting sebagai senjata yang akan digunakan untuk melancarkan aksinya. Mendapatkan ajakan tersebut, pelaku C pun tidak menolak, malah turut mendengarkan apa rencana dari pelaku A ini. Setelah keduanya menyusun rencana, lalu pelaku C menghubungi korban Sida untuk mengajaknya bertemu. Setelah sepakat pada jam 12 siang, korban Sida menjemput pelaku C dan pelaku A di stasiun Bojonggede dengan menggunakan mobil Honda Civic miliknya. Di sanalah korban Sida, pelaku C
dan pelaku A ini bertemu. Saat berada dalam mobil, posisi dari pelaku C mengendarai mobil, sementara korban Sida duduk di kursi penumpang bagian depan dan pelaku A ini duduk persis di belakang dari kursinya Sida. Mereka pun berjalan-jalan berkeliling hingga pada jam 23.00 malam hari. Usai dari berjalan-jalan hingga larut malam, lalu korban Sida ini mengantarkan pelaku C dan pelaku A ke stasiun Bogor untuk naik kereta pulang menuju Cibitung, Kabupaten Bekasi. Ternyata kereta tujuan Cibitung Bekasi sudah tidak ada, yang pada akhirnya korban pun memutuskan untuk membawa pelaku A dan pelaku C ini menuju kantor notarisnya yang berada di Bojonggede. Dalam perjalanan itu, diam-diam pelaku A mengeluarkan sebuah gunting yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dengan menggunakan tangan kanannya, pelaku pun menikamkan gunting itu pada dada kanan korban, yang dimana korban ini duduk tepat di depan kursinya. Akibat dari serangan itu, membuat korban pun bergerak tidak beraturan. Lalu pelaku A menggenggam leher korban dari belakang selama 15 menit lamanya. Setelah korban ini tidak bergerak lagi dan kehilangan nyawa, lalu pelaku C dan pelaku A memindahkan tubuh korban ke kursi belakang. Mereka membawa jasad korban ke daerah Cikarang, Bekasi. Tujuan mereka ke sana menuju ke rumah pelaku H alias R yang berada di daerah Karangmukti, Cikarang, Bekasi. Pelaku A dan pelaku C ini meminta bantuan pada pelaku H untuk membuang jasad korban. Memasuki hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 jam 3 dini hari, para pelaku pun akhirnya memutuskan untuk membuang jasad korban ke Sungai Citarum, Bekasi. Lalu pelaku C memarkirkan mobil di atas jembatan dalam kondisi masih hidup. Pelaku A turun untuk membuka bagasi mobil serta membawa tubuh korban keluar dari bagasi. Posisinya pelaku A mengangkat bagian tengah dari tubuh korban. Pelaku C mengangkat bagian kepala korban, sementara pelaku H mengangkat bagian kaki korban. Lalu mereka bertiga melemparkan tubuh korban dari atas jembatan Sungai Citarum. Hingga akhirnya jasad korban pun ditemukan oleh warga pada tanggal 3 Juli 2025. Setelah membuang jasad korban, pelaku H mencarikan pembeli mobil Honda Civic milik korban pada hari yang sama. Lalu akhirnya mereka bertemu dengan pelaku HS selaku penada pertama. Dan mobil tersebut berhasil dijual dengan harga 40 juta rupiah, yang dimana uang tersebut diterima oleh pelaku C. Setelah itu, mobil korban pun kembali digadekan oleh pelaku HS kepada pelaku WS sebagai penada kedua. Dari tangan pelaku WS itu, mobil tersebut pun dijual lagi ke penada ketiga, yaitu pelaku TA seharga 80 juta rupiah. Atas pembunuhan ini, ketiga pelaku dijerat pasal 340 pembunuhan berencana, 338 pembunuhan, dan 365 KUHP dengan ancaman maksimal yakni pidana mati. Sementara itu, tiga pelaku sebagai penada dijerat pasal 480 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Guys, secara pribadi, apa kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, gua merasa ada yang janggal. Apakah hubungan korban dan pelaku C sebagai mantan supirnya hanya sebatas itu saja atau lebih? Karena jika melihat alurnya, gua menilai ada hubungan lain. Yang kedua, siapa yang membawa mobil korban pada tanggal 1 Juli 2025 ketika keluar komplek perumahan? Mari kita doakan semoga korban ini diampuni segala dosanya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?